Di minggu ini kita baru mendapat berita yang mengguncang dunia. Mari saja kita bahas. Jadi, inilah dia berita yang mengguncang dunia itu, yaitu Amerika Serikat dan Inggris kembali serang Houthi di Yaman. Nah, kita teman-teman, sebelumnya marilah kita doakan agar saudara-saudara kita bisa kembali damai. Nah, menanggapi hal ini, teman-teman bisa lihat bahwa terjadi serangan dari Amerika Serikat dan Inggris ke ibu kota Yaman yang dikarenakan adanya serangan Yaman ke Laut Merah. Nah, ini membuat adanya indikasi bahwa kemungkinan besar akan menyulut peperangan. Nah, teman-teman, kondisi ini bisa dibilang kondisi yang akan merusak ketidakstabilan ekonomi secara makro global. Nah, setelah kita melihat ini, kira-kira bakal kemana sih ekonomi kita? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa akan ada pengaruh secara makro ke saham-saham energi. Kenapa? Terutama saham-saham di bidang batu bara. Karena bisa dibilang batu bara ini sangat dibutuhkan ketika adanya perang. Jadi, ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi, terutama karena perang, hal ini menimbulkan permintaan ekspor itu meningkat. Hal ini teman-teman bisa memantau saham-saham batu bara. Nah, di sini kita bakal ngupas saham-saham batu bara yang menarik karena adanya sentimen negatif ini sebenarnya. Nah, kita mulai ya. Jadi kita bakal ngupasnya itu dengan cara benchmark. Jadi kita bakal ngelihat semua kira-kira 6 saham batu bara serta pendukungnya dan akan melihat mana saham terbaik untuk diakumulasi. Di sini kita akan mulai. Jadi benchmark itu adalah proses yang melibatkan pengukuran bisnis terhadap pesaing di pasar yang sama. Jadi di pasar yang sama ini dalam artian saham batu bara. Nah, apa-apa saja sih indikatornya? Jadi di sini kita akan menggunakan indikator PER atau price to earning ratio, PBV, dividend yield, debt to equity ratio, dan net profit margin. Di saham-saham apa sih yang kita akan lakukan benchmark? Di sini saya sudah memilih 6 saham terbaik di sektor batubara dan pendukungnya. Saham batubara terutama di ITMG, Adaro, PTBA, dan INDY. Lalu saham pendukungnya yaitu bidang konstruksinya itu UNTR dan Hexa. Nah, jadi ini kita bakal kupas satu-satu. Yang pertama itu dari segi PER. Kita bakal ngelihat dari 6 saham ini mana yang PER-nya menarik. Di sini kita bisa lihat bahwa ITMG PER-nya itu 3,69, Adaro 3,18, PTBA 6,17, INDY 4,28, UNTR 4,48, Hexa 5,19. Di sini kita bisa lihat bahwa memang saham-saham batubara ini masih dibilang mampu mendapatkan profit yang banyak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bahkan dengan harganya yang sekarang mereka masih bisa mendapatkan earning yang tinggi. Range-nya itu di 3 sampai 6 per-nya itu 3 sampai 6, maaf. Kemudian dari segi book value atau PBV, price to book value. Nah, price to book value-nya itu kita bisa melihat dari ITMG itu nilainya 1,18, terus Adaro 0,76, PTBA 0,84, INDY 0,44, UNTR 1,23, lalu Hexa itu 2,06. Nah, di sini kita bisa lihat juga teman-teman, PBV-nya itu rata-rata masih di bawah 2, cuma Hexa yang di atas 2 sedikit. Di sini bisa dibilang juga dari segi PBV masih bisa dibilang tidak mahal, bahkan ada yang murah. Rata-rata kan kebanyakan biasanya saham-saham yang bisa menghasilkan
per segini itu harusnya PBV-nya bisa sampai 3 atau sampai 5. Contohnya kayak saham-saham kayak Sido gitu-gitu. Kemudian dari segi dividen yield. Dividen yield ini saya sendiri, kemudian teman-teman dari segi dividen. Dividen ini teman-teman saya ambil average dari 5 tahun. Jadi 5 tahun dividen 5 tahun dibagi 5 baru dibagi harga sahamnya itu. Nah, dapatlah mulai dari ITMG itu 0,16, lalu Adaro 0,10, PTBA 0,19, INDY 0,07, UNTR 0,09, lalu Hexa itu 0,14. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa dividen yield-nya juga tinggi. Itu mulai dari 7% sampai ke 16%. Bisa dibilang saham ini bahkan selama 5 tahun dirata-ratain kita bisa menghasilkan minimal 7% satu tahun. Nah, itu bisa dibilang tinggi. Kita bisa lihat kalau kenapa ini bisa dibilang tinggi, karena bahkan bunga deposito atau obligasi saja rata-rata nggak ada yang sampai 7. Kemudian teman-teman dari segi DER, DER-nya itu pertama dari ITMG itu 27%, lalu Adaro itu 44%, PTBA 86%, INDY 145%, UNTR 100%, dan Hexa 188%. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa saham yang DER-nya itu masih cenderung aman, khususnya masih di bawah 100. Itu ada di ITMG dan Adaro. Nah, kalau di yang lain ini sebenarnya cukup tinggi, tapi mengingat dia mampu menghasilkan PER yang besar, sebenarnya untuk dia harusnya tapi ini kan karena dividen yield-nya juga tinggi ya, kebijakan perusahaan itu dia lebih memfokuskan ke keuntungannya itu dibagikan ke dividen. Jadi ibaratnya mereka belum fokus buat ngebayar atau ngelunasi utang-utangnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa terutama di Hexa dan INDY utangnya itu lebih dari 100%. Hal ini ibaratnya mereka butuh kegiatan ekstra atau butuh usaha yang ekstra buat ngelunasin utangnya. Di sini teman-teman bisa perhatiin. Kemudian dari segi NPM atau net profit margin. Nah, net profit margin pertama itu dari ITMG itu 22%, Adaro 24%, PTBA 14%, INDY 4%, UNTR 16%, dan Hexa 10%. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sini terutama INDY ini bisa dibilang masih ibaratnya net profit marginnya itu kecil, cuman 4%, tapi yang lainnya itu 10-24% ini sebenarnya sudah cukup bagus. Nah, terutama yang 24% menghasilkan net profit margin lebih dari 20% itu bisa dibilang sangat bagus lah, karena dia ibaratnya bisnis yang mereka lakukan itu efisien. Jadi misalnya dia ngejual barang 100.000, dia bisa ngedapatin keuntungan bersih setelah dipotong apapun, potong pajak dan lain-lain, itu 20 ribuan lebih begitu. Nah, teman-teman, setelah kita ngelihat ini, ada cara yang paling gampang buat ngelihat mana sih saham yang paling menarik. Nah, di sini caranya bakal saya jelasin. Nah, jadi kita bisa lihat di sini saya meranking. Jadi benchmarknya itu ngeranking dari 6 saham ini mana yang bisa dibilang punya indikator yang tertinggi. Di sini teman-teman saya memberi nilai 1, artinya di sini satunya itu yang terbaik. Jadi semakin kecil semakin bagus. Contoh, jika PER-nya itu kan semakin kecil semakin bagus, berarti yang makin kecil itu dapat poin 1.
Berbeda dengan seperti net profit margin. Kalau net profit margin semakin tinggi net profit marginnya semakin bagus. Nah, di situ saya akan kasih nilai 1 di yang tertinggi net profit marginnya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari sini teman-teman. Kita bisa lihat bahwa di sini ITMG memperoleh 11 poin. Artinya di sini karena dia tadi semakin kecil semakin bagus, nilainya 11 poin ini bisa dibilang bagus karena dia bahkan banyak yang ada di posisi 1 dan di posisi 2. Kemudian Adaro. Di sini Adaro juga bisa dibilang sangat bagus, bahkan yang memang yang paling bagus. Mulai dari PBV-nya yang rendah, PER-nya yang tinggi, NPM-nya yang tinggi. Jadi bisa dibilang Adaro ini bagus, cuman minusnya cuman di dividend yield-nya doang yang bisa dibilang lebih kecil daripada yang lain. Kemudian PTBA ini memperoleh nilai 17. Nah, di 17 ini sebenarnya bisa dibilang rata-rata standar. Di sini kita bisa ngeliat bahwa kan ibaratnya pernya yang paling tinggi, jadi masih ibaratnya dihargai mahal lah. Terus juga PBV-nya juga tinggi, terus juga net profit margin-nya biasa aja. Tapi dividen yield dari PTBA ini tinggi. PTBA ini ibaratnya rata-rata dividen payout rasionya itu misalnya earningnya 100, dia bisa ngasih 80-100% dari earning yang dia dapatkan. Kemudian INDY. Nah, INDY ini kita bisa lihat bahwa nilainya itu 21. Di sini dia bisa dibilang untuk saham batu bara, benar-benar yang produknya batu bara, dia bisa dibilang yang paling rendah. Cuma nilainya itu 21. Hal ini, tapi ini teman-teman bisa melihat INDY ini ada indikator yang paling menarik, yaitu di PBV. PBV-nya itu paling rendah. Bisa dibilang complang dengan yang lain. Jadi PBV-nya itu 0,44%, jadi sekitar 0,44, jadi sekitar kalau dibandingkan dengan yang nomor 2-nya aja Adaro itu 0,76. Jadi bisa dibilang INDY ini memang nilainya tinggi, tapi dia punya poin yang positif banget di PBV-nya. Jadi ketika misalnya nanti INDY ini mampu menghasilkan laba yang tinggi, bukan gak mungkin kalau misalnya dia bakal lebih gampang naik dibandingkan yang lainnya. Kemudian teman-teman masuk ke saham pendukungnya, itu saham-saham kontraktornya gitu di UNTR. UNTR ini dinilai 21 poin. Jadi bisa dibilang dia sebenarnya sudah ibaratnya nggak terlalu bagus, tapi untuk saham kontraktornya ini dia bisa dibilang yang paling bagus. Kemudian Hexa ini nilainya 25, jadi dia yang paling tinggi. Nah, berarti ini kan ibaratnya Hexa ini dinilai yang paling mahal kan, terutama di PBV-nya aja 2 lebih gitu. Nah, tapi dia punya poin plus terutama di bagian kayak dividend yield, terus dia juga konstan membagikan dividen. Jadi untuk UNTR dan Hexa ini sebenarnya memang lebih bagus sedikit UNTR, tapi Hexa juga bisa dibilang nggak kalah menarik. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Nah, buat teman-teman yang tertarik buat membeli saham batubara, teman-teman bisa ngelihat ini, tapi ini disclaimer on, jadi resikonya ada di teman-teman. Teman-teman terutama bisa ngelihat di bagian ITMG dan Adaro. Jadi ITMG dan Adaro ini memiliki poin plus. ITMG ini mulai di segi efektivitas dan kekuatan perusahaannya tinggi. Kenapa? Karena DER-nya yang rendah, jadi dia nggak punya tekanan apa-apa di bagian maksudnya nggak ada tekanan dari luar. Kemudian kalau Adaro ini poin plusnya itu di PER sama PBV, jadi dia nilainya itu PBV-nya itu masih di bawah 1. Nah, poin di bawah 1 ini sebenarnya masih menarik lah ibaratnya. Kalau saham batubara yang pernya tinggi, pernya rendah, tapi maksudnya
artinya bagus kan, berarti masih dinilai rendah. Harusnya masih under value, PBV-nya juga masih rendah, harusnya ini juga bisa dibilang sangat menarik. Jadi dua saham ini bisa jadi pilihan teman-teman. Itulah analisa buat saham batubara. Buat teman-teman yang mau informasi lainnya seputar saham, jangan lupa subscribe, juga like dan komen. Bye-bye.